Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkesempatan untuk menghadiri acara inspirasi dalam kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru dari SMP 12 untuk kita, Ibu Rika Oktaviani SPP. Hari ini Bu Rika akan melaksanakan diseminasi penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP Negeri 12 Padang. Hari ini Jumat 27 Oktober 2023. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu rekan guru. Marilah untuk mendapatkan ilmu yang baru hari ini. Kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari kepala sekolah kita agar memberikan semangat lebih lagi kepada Ibu Rika untuk menjalankan program CGP ke depannya nanti, dan untuk mungkin memberikan motivasi juga kepada calon CGP yang lainnya ya Bu. Untuk itu langsung saja kita minta sambutan dari kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Ibu Guru atas kegiatan kita hari ini. Hari ini kita ada kegiatan namanya adalah diseminasi penyebaran pemahaman rekan guru di SMP Negeri 12. Dan ini adalah salah satu Nah, sekarang yang akan tampil yang memberikan itu respons kita ini adalah Rika Oktaviani. Dengan kita semua yang hadir ini harap kita perhatikan penerapan dari Rika, sehingga kita yang ada di dalam ruangan ini ikut termotivasi untuk bisa juga menjadi guru penggerak. Untuk selanjutnya dengan materi dan yang ditampilkan oleh kita tadi, kita tanggapi dan dipahami dan kita hadapi dengan sikap positif. Untuk itu kita buka acara kita hari ini. Kita persilahkan kepada mereka dan kita kembalikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya untuk acara kita hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita menyimak penyampaian materi diseminasi Bu Rika hari ini tentang budaya positif. Kita langsung silakan Bu Rika. Selamat siang Ibu Bapak hebat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak hebat menuju untuk menghebatkan generasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena berkat rahmat Allah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir serta keluasan wawasan kita, sehingga sampai saat ini kita masih belajar untuk persiapan mengajar kita dengan motto jika berhenti belajar maka berhentilah kamu mengajar. Ya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sekali saya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang mewakili yang telah memberikan kepada saya berupa kesempatan untuk dapat berbagi kepada ibu-ibu kita di sini, guru-guru SMP Negeri 12 Padang, guru-guru hebat
kita yang mau berniat untuk selalu menyukseskan anak-anak generasi penerus bangsa. Baiklah Ibu dan Bapak yang hadir pada kesempatan ini, sebelum memulai kegiatan diseminasi kita berupa pemahaman tentang budaya positif, sebelumnya saya bertanya, siapa di antara Ibu dan Bapak di sini yang bercita-cita menjadi guru? Siapa di antara Ibu dan Bapak di sini bercita-cita menjadi guru? Jadi yang terima kasih. Yang tidak menunjuk tangan salah cita-cita. Yang nggak menunjuk tangan salah cita-cita kah? Tidak. Ibu Rika berasa ada dua jawaban bagi ibu yang tidak menunjuk tangan. Satu, memang sudah nasib saya ke sini. Yang kedua, rasanya saya belum layak diberi gelar guru. Tentu jawabannya kembali kepada kita semua. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelum kita mengadakan acara kegiatan diseminasi, kita bikin dulu kesepakatan ya Bapak Ibu. Begitu juga dalam pembelajaran di sekolah. Ternyata keyakinan kelas itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kita mengajar. Jadi tidak akan ada siapa yang mendapat hukuman, siapa yang kita judge menjadi anak nakal, asalkan kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas berarti kembali ke anaknya, bukan hukuman. Berarti kita sentuh nuranihan anak dan menunjukkan ini benar atau tidak. Sekarang kita pun bikin kesepakatan dulu. Siapa di antara Bapak Ibu yang memberikan kesepakatan untuk kita bersama demi kelangsungan kegiatan kita 1 jam ke depan? Ada yang sepakat untuk kita saling berbagi? Iya. Siapa yang bicara, yang lainnya mendengarkan? Sepakat. Kemudian kita juga nanti akan berdiskusi terbuka. Baiklah Bapak Ibu, sebelum dimulai saya antarkan dulu dengan kata-kata berupa puisi, walaupun tidak bisa berpuisi, tapi mudah-mudahan goresan-goresannya menancap di dalam hati. Hatimu bisa bergerak, menyalakan imajinasi, agar siswa terinspirasi, membuka pikiran dan menyentuh hati, menggandeng tangan pengarah jiwa dan pengantar mimpi. Guru yang berani mengajar, tak berhenti belajar. Dalam mengajar kita belajar, dalam belajar kita mengajar. Guru, rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Guru yang terpuji, menjelaskan perkara rumit dengan cara yang simpel. Datang membimbing cerita, mengarahkan kemana harus berkelana. Pengarah jiwa, pengantar mimpi. Guru yang baik akan menjelaskan, guru hebat akan menginspirasi. Jadi Ibu dan mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Sekarang ada dua pilihan, mau jadi guru hebat atau mau jadi guru biasa? Guru biasa menjelaskan, diterangkan materinya, ditanya kepada anak, sampai di mana pelajaran kita kemarin? Itu yang akan kita ubah pada diseminasi sekarang. Masa guru nanya lagi sampai di mana? Emang kita nggak punya jurnal? Nah, kemudian kalau guru hebat dia menginspirasi, menggali potensi siswa. Apalagi pada kurikulum Merdeka ini, kita tidak memaksakan apa mau kita, tapi kita menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Katanya tugas kita itu menuntun, bukan hanya membimbing saja. Kemudian harus cerdas, harus pintar pada bidang kita. Jadi di sini akan terjadi nanti di akhir sampai materi kita diferensiasi. Nah, adapun kesempatan pada hari ini tentang materinya diseminasi modul 1.4. Jadi di dalam guru penggerak itu ada banyak modul, ada 3 modul. Masing-masing modul punya anak punya cucu punya cucu lagi. Jadi kebetulan materinya ini ada pada modul 1.4, ini namanya aksi nyata.
Aksi nyata berarti kita beraksi memberi materi kepada orang lain. Ada aksi nyata, ada kolaborasi, ada elaborasi, ada ruang kolaborasi, banyak hal yang akan kita perbuat. Jadi kita menjadi guru setelah sarjana S1, apa tugas kita lagi? Setelah S1 belum PD kita lagi, nah kalau gelar GR kalau nado kan? Sudah ada gelar GR, apa yang kita kejar lagi? Itu dia pengembangan berkelanjutan, ikut lokakarya, ikut seminar. Yang SPD yang kita ambil itu rasanya memang harus juga kita kembangkan sepertinya, nak Bapak Ibu, masih harus kita kembangkan. Makanya motonya tadi, jika berhenti belajar maka berhentilah mengajar. Baik, ada pesan juga dari Ki Hajar Dewantara kepada kita semua. Kalau tugas guru itu adalah menuntun sesuai dengan kodrat anak. Kodrat anak itu ada sosial, ada kodrat lahiriah. Jadi sebelum mengajar kita harus tahu dulu profil dari siswa kita sendiri. Sepertinya Bapak Ibu ada yang mengantuk? Tidak. Baik, kita lanjut. Ini gambaran yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma belajar, ini yang kita lakukan. Kita ubah mindsetnya, tidak memaksa sesuatu hitam harus hitam. Sekarang Ibu tanya, ada nggak pertanyaan seperti ini? Anak-anakku, apa warna langit? Apa jawabannya? Biru. Berarti kita belum. Anak-anak Ibu, apa warna langit? Biru. Atau lah situ, nilai. Jadi di mindset anak, langit itu biru, kalau putih ada langit, kalau hitam ada langit, ya kan? Jika ada variasi jawaban, apa warna langit? Hitam, betul kan? Memang matanya bukan hitam loh, ya kan? Abu-abu, betul kan? Di saat lewat angin, langit abu-abu. Ada jawab oranye, salah? Enggak, dia sore ke pantai, ya kan? Jadi di sanalah tugas kita menjelaskan. Langit biru tandanya begini, langit abu-abu tandanya begini. Jadi jawaban anak itu betul. Yang pasti itu hanya pada matematika. Tapi untuk di dalam kurikulum merdeka, ini paradigma belajar ya. Di dalam kurikulum merdeka, walaupun matematika itu pasti, yang kita harapkan bukan jawaban pasti, tapi bagaimana mendapatkan hal itu. Contoh, soal matematika. Ibu Budi membeli 2 buah telur, Bapak membeli 6 telur. Berapa setelah sampai di rumah digabungkan berapa jumlah telur? 6. Itu bukan soal kurikulum merdeka. Soal kurikulum merdeka, di rumah terdapat 6 butir telur. Bagaimanakah ibu dan berapakah jumlah yang dibeli sama ibu dan bapak? Bisa aja ibu 1, bapak 5. Atau ibu 2, bapak 4. Atau bapak yang 3, ibu 3, iya kan? Itu yang kurikulum merdeka. Jadi soal yang kita hantarkan dari berbagai sisi kita ambil. Ya Bapak Ibu. Baru kita masuk ke ini dia. Coba Ibu Nora baca apa itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran banding diferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagus, luar biasa. Terdengar lantang sedunia kelas ini. Tepuk tangan untuk Ibu Nora. Nah, Ibu minta satu lagi untuk membacakan seperti orang membawa berita. Ya, pasti ada yang bercita-cita menjadi presenter, jurnalis. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga pada peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo, siapa bisa? Itu yang berdiferensiasi itu ada prosesnya kita diferensiasi, ada kontennya akan kita diferensiasi sampai hasil. Jadi soal ujian itu tidak sama sebenarnya. Kalau diferensiasi, memaksa, sangat memaksa. Itu paradigma baru tuh Bu Nora.
mengajar, ada anak yang mengantuk, suruh dia membaca. Itu dia. Ada anak yang mulai bermain, nomor 4. Ada anak yang mulai megang yang lain-lain, nomor 10. Nak ikut dan tuangin nak dia lalu. Okay. Siapa yang bisa baca? Ayo, Yopi. Apakah ini? Pembelajaran dengan para Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bagus sekali. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi di dalam kelas itu penyakit anak berbeda. Anak yang sakit hidung dengan sakit kepala sama-sama di kepala. Anak sakit yang influenza, sakit gigi, sakit kepala, sama sakit perut, sama-sama kita kasih paracetamol. Apa kabar? Apakah tercapai semuanya? Enggak. Makanya kita ubah paradigma kita untuk berdiferensiasi. Kemudian yang satu lagi, teori psikologi modern itu adalah profil pelajar Pancasila. Sebenarnya dalam visi pendidikan sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, dunia dan akhirat. Karena di dalamnya ada beriman dan bertakwa. Ayo ibu-ibu hebat semuanya dan bapak-bapak yang hebat, kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk kita semua. Nah, beriman dan bertakwa, tidak ada religinya. Ada berkebinekaan global, tidak memaksakan pada satu budaya, karena kita memang global. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Semoga Bapak dan Ibu sampai di sini kita adalah guru, tugas kita menuntun. Sebelum kita ajarkan kepada anak profil pelajar Pancasila, kita dulu yang berprofil itu, ya Bapak Ibu. Berarti kita adalah teladan bagi mereka. Nih, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini, ilustrasi guru mengontrol murid. Coba kita, siapa yang bisa mendeskripsikan deskripsi ini? Ini ada miskonsepsi ini. Ini semua adalah miskonsepsi. Di dalam bahasa Inggris berawalan dis, berawalan mis, artinya negatif. Suka, like, tidak suka, dislike. Coba tanya guru bahasa Inggris. Kemudian subscribe, kalau tidak kita subscribe, unsubscribe. Dismiss, maknanya negatif. Kalau kita salah berkomunikasi, miscommunication. Kalau kita salah mengelola uang, miskin. Ya, kan negatif. Begitu juga dengan this. Apa contoh this lagi? Beruntung, advantage. Tidak beruntung, disadvantage. Ya. Untuk lebih lanjut, tanya guru bahasa Inggris. Kemudian begini ilustrasi guru mengontrol murid, tidak bantu ikut. Anak tuh tagak tuh didorong-dorong di pistol, harus paling, belok kiri, itu maksudnya itu kan pistol, betul kan? Nggak boleh. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang betulnya seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Enggak. Dibuat anak tuh bersalah tuh buat karakternya. Enggak, contoh, nanti ada sampai kita ke situ. Anak itu di dalam ribut. Anak-anak diam melakukan berang ribut di kepala sekolah. Apa hasilnya? Positif atau negatif? Negatif, tidak seperti
seperti itu kita, tanang loh, aku nampak lo di pengawas ibu gitu. Berarti kan membuat anak mereka bersalah, bukan kita membawa diri. Begitu kan Bapak Ibu? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. No way, sama sekali tidak. Tidak ada paksa memaksa dalam belajar. Ingat, tugas kita hanya menuntun. Ini oke. Realitas kebutuhan kita sama ini, stimulus dan respon. Ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Masa sih seorang atlet kita paksa menghafal rumus kimia? Ya kan? Dia udah jelas cita-citanya menjadi atlet. Harus jualnya dua hafal untuk menghafal NaCl. Itu nama masuk ya dong. Jadi tugas kita adalah fasilitator, motivator, kemudian menuntun. Kemudian stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata enggak. Tidak sama, sudut pandang kita berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang dipakai adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan nunjuknya ke kita saja, tapi kita buka orang untuk melihat dunia lain. Bapak Ibu, di dalam suatu pembelajaran dan dalam suatu pertemuan besar sekali kekuatannya jika kita membuat pembelajaran itu menyenangkan. Ya kan? Sekarang kita bayangkan siswa kita, hal apa yang menyenangkan bagi mereka? Kita kan menerangkan nih, kalau seperti ini pasti dia ada yang mengantuk, menangis ibu semacam, ya kan? Hal apa yang membuat mereka senang? Main. Terus? Bagus, Bu Nora. Diskusi, nanti kita diskusi. Apa lagi? Ada waktu kita diskusi. Praktek, ya praktek. Makanya ya, hebat Ibu, ini calon guru penggerak yang ke-10. Ini yang ke-10 sama ya, sama-sama simulasi kemarin. Nah, kalau kita gini ya dalam belajar, Ibu tidak mengajarkan pula, awak sama-sama hebat guru saudara, tapi Ibu hanya membiaskan. Kalau lah mulai anakku aneh-aneh, agia sih game agak 5 menit. Saya tuh mulai Pak Baraja lihat, nah dia tuh mah lama makanya begitu aja loh game, tapi gamenya yang betul-betul kayak berdalar kritis. Sekarang udah pada ngantuk sepertinya, ayo semuanya berdiri, kita game ice breaking sebentar. Semuanya berdiri. Siapa yang bisa memimpin lagu topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Yuk, semua dengan gerakan, semua dengan gerakan. Lihat karena lagu Dompet tahun dulu. Ternyata kita bisa merekam record kita memang usia 4 tahun. Umur 3 tahun itu katakan awak. Siapa yang memici awak umur 3 tahun atau awak? Kita bisa merekam 4 umur 4 tahun itu pun tidak semua. Ayo semuanya kita keluarkan suara. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar bukan topi saya. Sekarang kita hilangkan sayanya. Saya tidak bersuara tapi dengan gerakan saja. Topi. Tapi suara. Ayo, sayanya kita hilangkan. Saya gerakannya tetap tapi no sound, nggak ada suara. Nah, siapa yang ada suaranya berarti kurang fokus. Ayo. Topi. Bundar, bundar topi, kalau tidak bundar bukan topi. Bagus.
Oke. Yang kita hilangkan? Saya dan Bunda. Yang kita hilangkan? Nah, itu harus kita hargai juga tuh. Suara seperti itu. Oke, kita mulai. Saya dan Bunda. Topi. Bunda. Berarti ibunya enggak fokus. Ayo kita ulang lagi. Saya dan Bunda. Ayo. Topi. Hiburan Bapak hebat duduk kembali. Ternyata kenal juga bun-bun ini ya, bun-bun. Oke, kita lanjutkan. Ini dia materi kita tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang kita yakini. Artinya apa? Kalau nilai yang kita yakini berarti yang sudah kita sepakati, baru nyaman kita. Berarti dalam membuat peraturan baik di dalam kelas maupun peraturan sekolah memang harus diskusi. Tidak boleh satu pihak. Siswa harus begini, siswa harus begini, guru harus begini. Terjadinya kesepakatan peraturan itu keluar. Peraturan itu akan kita jadikan hal yang baku kalau sudah hasil dari diskusi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman, atau hukuman. Sekarang Ibu tanya, bagaimana dengan di sekolah kita? Bagaimana cara kita menegakkan disiplin? Apakah ada pengaruhnya terhadap penghargaan dan hukuman? Coba kita bayangkan pada pelajaran pada pagi Senin sampai Jumat yang jam 7 sampai jam 8 di dalam kurikulum itu namanya co-kurikuler. Pembelajaran kita di dalam kelas namanya intrakurikuler. Pelajaran tambahan kita itu namanya ekstrakurikuler. Ternyata remedial pengayaan itu termasuk ke dalam ekstra ternyata. Iya. Jadi yang intra itu kita memberi materi di kelas pembelajaran. Kalau co-kurikuler di luar itu tapi ada pembentukan karakter. Hari Senin karakter yang kita bentuk adalah karakter apa yang kita bentuk hari Senin? Bertanggung jawab, disiplin. Terus rasa nasionalisme, upacara. Terus ya patriot, bagus. Apalagi menghargai orang lain. Nah, kemudian coba kita resapi di sekolah kita. Apakah disiplin ini bisa berdiri dipengaruhi oleh penghargaan? Iya. Ya kan? Apakah dipengaruhi oleh hukuman? Iya. Berarti sebenarnya disiplin itu bisa tegak kesadaran memberdayakan peserta didik. Ini yang harus kita biasakan. Tapi menjelang terbiasa itu ini senjata kita. Nah, ternyata di dalam budaya disiplin positif tidak diharapkan untuk imbalan dan penghargaan itu supaya anak disiplin. Yang kita kejar adalah kesadaran dia sendiri. Oke Bapak Ibu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebaikan yang kita berikan kepada anak kita. Ini dia contoh nilai-nilai kebajikan. Ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita nyanyikan bersama, tidak asing lagi bagi kita. Kalau profil pelajar Pancasila ini sudah kita laksanakan, anak akan meniru kita, aman sekolah itu. Ya kan? Jadi sampai saat ini kalau Ibu melihat profil pelajar Pancasila hanya sebatas sampai mendengungkan lagu. Ya kan?
berakhlak mulia, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan menelan kritis. Ini dia yang kebajikan secara organisasi, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Semua namanya kebajikan, itu yang baik-baik saja. Berarti di dalam kelas, mana yang kita dahulukan, penyampaian materi kita atau nilai kebajikan? Nah, ternyata tugas guru beratnya ke karakter. Kalau soal materi, Google lebih hebat dari kita. Kita putar-putar kepala dulu. Nah, apalagi dia tanya untuk kejadian masa yang akan datang. Kalau Google tanpa untuk putar-putar, tergantung sinyal, dia akan nampak apa yang kita minta. Jadi tugas guru di sini dititik beratkan pada karakter. Kalau mau pintar, Google lebih hebat dari kita. Tapi Google tidak pernah mengajarkan karakter. Kita disuruh hanya memilih ini baik atau buruk. Kemudian tugas kita adalah memberi nilai kebajikan agar siswa itu memiliki life skill pada masa yang akan datang. Bapak Ibu, mulai lagi untuk blank. Kita speaking lagi? Belum? Oke, masih lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nih, ternyata kebutuhan dasar kita itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Nih dia, ini makna ya. Nih, tidak bisa kita pungkiri kebutuhan dasar kita itu 5. Yang pertama, bertahan hidup. Siapa yang bisa memberikan keterangan tentang bertahan hidup? Ya, kita dulu kuliah untuk apa? Untuk bisa bekerja. Kita dapat pekerjaan untuk apa? Untuk bisa Bertahan hidup. Untuk dapat duit. Uang untuk apa? Untuk makan. Nah, ujung-ujungnya kan untuk bertahan hidup. Oke. Bertahan hidup. Nih, coba lihat yang bertahan hidup. Makanan butuh uang. Pakaian butuh uang. Tempat tinggal butuh uang. Keamanan dan kesehatan butuh uang. Keamanan butuh uang. Coba kalau banyak uang kita, banyak bodyguard kita di belakangnya, aman aja. Kemudian kalau kita belanja, dia cicipi dulu, ini bergizi atau tidak. Kalau ngangguk dia baru kita makan. Nah, berarti ternyata kebutuhan dasar kita itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang Ibu tanya, seberapa pentingnya kebutuhan kasih sayang kepada kita semua? Oke apa enggak? Sangat penting kasih sayang. Senjata ampuh untuk memberi motivasi dalam diri kita, ya kan? Kemudian sekarang kita kembalikan. Jika di dunia kerja tidak ada kasih sayang sesama kita, 1 jam itu terasa berapa lama? Terasa sebulan kata Ibu Wakil kita. Jika tidak ada kasih sayang di antara kita, 1 jam duduk bersama orang yang tidak kasih sayang sama kita terasa berapa lama? Lama, ya kan? Lama di Silo, Payu, Lampung, di Lamu, di sekolah-sekolah gitu kan? Nah, kemudian rasa diterima. Ternyata rasanya lebih penting. Nah, rasa dipedulikan menjadi bagian dalam kelompok itu. Kita akan nyaman bekerja kalau kita dianggap kan? Kita merasa melakukan sesuatu, ada anggapan orang, baru kita merasa nyaman. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kalau tidak ada orang menghargai kita, tidak menganggap kita, berarti kebutuhan pokok kita tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika kebutuhan pokok tidak terpenuhi? Rasa rendah diri. Terus kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi. Kalau diri kita yang tidak terpenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pangan misalnya, apa yang terjadi? Tidak ada semangat hidup. Tidak akan sakit. Tidak ada semangat hidup. Yang berlaku adalah BPJS. Nah, lanjut. Kebebasan. Mandiri, apa itu kebutuhan kebebasan? Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah
dirinya. Kebebasan di dalam dunia bekerja kita, apakah sudah terpenuhi kebutuhan pokok kita? Kebebasan. Seandainya kepala sekolah kita seperti ini, ibu harus pakai spidol cie, kemudian sepatu ibu harus setinggi itu, kemudian sampai semua kita diagak-agakan. Apakah ada kebebasan dalam mengajar? Tidak. Di dalam kurikulum merdeka kurikulum merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi yang merdeka itu tidak belajar aja, mengajar juga merdeka. Materi kita ada hitung-hitungan, dapat batu, bawa batu untuk ke sekolah. Materi kita tentang perasaan, ada gambar emoji, lihatkan ke anak. Jadi merdeka mengajar. Kemudian kebutuhan dasar kita adalah kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ternyata ini adalah kebutuhan dasar. Sehari saja tidak terpenuhi, kita akan sakit. Kalau ini tidak terpenuhi, sakit enggak? Sakit jiwanya, jiwa akan sakit. Kalau ini tidak terpenuhi, sakit enggak? Hatinya yang sakit. Kalau ini tidak terpenuhi, apa yang sakit? Apa yang sakit kalau kebebasan tidak terpenuhi? Pikiran yang sakit. Kalau kasih sayang tidak ada, sakit hati. Kalau hati sakit, pawit memilih nak. Menai asam lambung. Marume. Pokoknya orang mana? Orang Padang. Leto Marume. Orang Medan, Marume tahu. Bahasa Medan Marume apa? Mules. Nah, jadi Marume itu memilih. Terus bertahan hidup. Kalau tidak terpenuhi, sudah pasti sakit. Pasti sakit jiwa dan raga ya kan? Lahir batin. Karena ingat-ingat ya kebutuhan dasar kita, namanya kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia yang bertahan hidup itu 3 tuh. Kebutuhan pokok bukan dasar. Kebutuhan pokok manusia adalah pangan, sandang, papan. Itu pokok pada bertahan hidup. Tapi kalau dasar yang 5 ini ya, ulang lagi. Apa kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini dia. Nah, berarti yang kebutuhan pokok itu ada pada bertahan hidup baru. Nah, jiwa raga kita ada yang lain nih sampai ke kesenangan. Nih, motivasi untuk kita untuk menghindari ketidaknyamanan berupa hukuman, motivasi ekstrinsi gitu. Sebaik-baik motivasi adalah motivasi dalam diri intrinsik. Kalau dari luar itu ekstrinsi untuk mendapatkan imbalan saja. Kalau tidak diberi imbalan, berkuranglah disiplin ini. Ternyata itu tidak benar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nih materinya. Kalau zaman kami belajar ini agak menarik nih. Ada hukuman. Bapak Ibu diminta waktunya sampai jam, karena kita mulai tadi yang 1:04. Agak banyaknya senyum ya. Kalau ada yang tapis, ada yang ekul, banyaknya senyum kita di sini ya. Karena dunia ini tidak milik kita. Masih ada pengganti selain dari kita ya. Ada PMR, ada yang bahasa Indonesia, ada yang UKM. Dunia ini tidak selesai oleh kita, tapi mari kita selesaikan dunia. Nah, dunia kita sekarang adalah diseminasi. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, penegakan disiplin itu ternyata ada 3. Ada hukuman. Karena ada hukuman makanya dia disiplin. Coba kita lihat, bagus nggak hukuman ini untuk anak? Ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman sifatnya mendadak, apa yang ada di pikiran langsung kita hukum. Contoh, ada di kelas 7, 8, namanya Dewi Yulianti. Nah, dia terlambat, kita piket. Terus karena ada rumput, dia piket cabut rumput. Itu masuk mana? Hukuman dia mendadak.
apa yang ada di ingatan kita? Yang jaleh anakku jerah, itu hukuman. Apa kelebihan hukuman? Apa kekurangan hukuman? Tidak terencana atau tiba-tiba, ya itu tadi. Nampak sampah banyak, tolong buang, itu hukuman. Nah, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan dia, namanya aja tiba-tiba, ya kan? Kemudian bersifat satu arah, artinya tidak ada kesepakatan kita dengan dia, tidak ada kesepakatan tadi. Kalau sebelumnya seperti ini, besok anak bapak, anak ibu dan anak bapak, siapa yang terlambat akan ibu perintahkan untuk membersihkan jalan. Setuju anak-anak? Setuju bu. Itu hukuman sudah, itu konsekuensi. Ada komitmen kita dengan dia. Itu levelnya ya. Itu nggak satu arah. Nah, hukuman satu arah. Oh, kamu yang terlambat, WC lagi bau, bersihkan. Nah, itu hukuman. Nah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Pertanyaan, apakah mencabut rumput itu masuk hukuman fisik dan psikis? Ayo, anak datang terlambat. Apakah berupa hukuman fisik dan psikis kalau kita suruh mencabut rumput? Iya. Iya Bapak Ibu? Iya. Di mananya yang kena? Fisik, ya. Udah jelas tuh gerak. Psikisnya di mananya yang kena? Kan dia malu, temannya udah masuk, dia belum. Terus masuk kelas ditanya lagi sama guru di dalam, ya kan? Dihadapkan lagi sama 30 siswanya, menjelangkan tempat duduk masih dikata-katai lagi. Berapa bangunnya? Makanya bangun pagi. Kalau kamu bangun pagi lama jadinya kan? Itu namanya hukuman. Coba lihat konsekuensi. Coba kita lihat konsekuensi. Konsekuensi ini sama dengan konsekuensi ini sama dengan kita berkomitmen dulu. Jadi kalau tanpa kita perintah, dia udah tahu dengan kesalahan dan bakal menerima apa. Terencana dan disepakati sesuai peraturan yang tadi. Anak ibu, besok anak ibu harus bawa kamus ya. Yang tidak bawa kamus, bagaimana anak ibu yang tidak bawa kamus pinjam pustaka bu katanya. Kita deal kan komitmen. Itu namanya konsekuensi. Kita tidak ada membuat deal. Kita tidak ada memberitahu. Pak anak tidak membawa kamu didenda 1.000. Itu masuk mana? Hukuman. Tidak ada konsekuensi. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Ternyata konsekuensi itu karena guru yang membuat peraturan tuh sederhana. Ya bu, nggak berani dia kan, masih tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Apa maksudnya di sana? Mencari kesalahan siapa lagi yang tidak bawa hari ini. Coba sekarang hukuman dan konsekuensi yang kita lakukan pada co-kurikuler Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Sekolah kita lebih ke hukuman atau konsekuensi? Ya. Sekolah kita lebih ke hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ibu yakin di antara ibu semua piket yang dilakukan itu Mayang Taraga Ari itu atau sudah ada kesepakatan sebelumnya? Mayang Taraga Ari itu hukuman. Kalau konsekuensi untuk hari Selasa, hari Senin sudah kita umumkan. Besok Selasa adalah jadwal tahfiz. Anak bapak ibu yang tidak membawa Al-Quran atau juz amma, ibu akan suruh menulis Arab Melayu atau menyalin kembali halaman yang kita baca. Iya bu, itu masuk mana? Konsekuensi. Besoknya dia tidak membawa Al-Quran atau juz amma, dia sadar sendiri, dia tulis. Nah itu namanya konsekuensi. Nah yang ketiga levelnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang sudah ibu coba nih. Restitusi sudah Bu Rika coba pada kelas 87 dan 88. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri seperti ini. Tadi ada kejadian di sekolah kita. Ada yang tahu? Nah, anggap aja lah yang sudah mereka lakukan. Ada di kelas 8 itu siswa kita memang suka makan. Kelas 8
buka makan. Bu, misi bu. Masuk bawa nasi goreng. Nah, kalau sudah ada nasi goreng di depan meja, kira-kira nyaman nggak menerima pelajaran? Nggak. Dia makan di pojokan, makan. Dicubitnya temannya. Aduh iya. Keselek di sini udah habis satu nasi goreng tidak ada air. Dia hanya beli nasi goreng di bawah. Dia makan. Terus di ini temannya, iya. Nggak ada yang ngasih. Misi bu, misi lagi, misi mem, misi lagi. Tahu-taunya bawa air ke atas. Sekarang berandai-andai, seandainya Bapak Ibu ada di dalam kelas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sebagai memberi hukuman, ada konsekuensi atau restitusi? Pertamanya turun. Si bu, tayo dan tidak. Si bu, si bu. Masuk sebentar cuma. Dipastikan dia beli nasi goreng di bawah tangga. Si bu, dah turun. Kita bawa nasi goreng, masih berbungkus sama kertas mika, plastik mika. Taruh di depan, dia duduknya di belakang pojokan kiri. Merasa memanggil-manggil nasi goreng itu dibuka. Habis nasi goreng itu dibiarkan saja. Kalau dalam merdeka, awak nak kuliah masuk anak, mana tahunya sakit mah. Tapi pandai caranya minta izin, bu, perut saya sakit, izinkan saya untuk makan. Pasti kita fasilitasi, ya kan? Tak boleh dia pikir jam 1 makan, mati anak orang siapa tanggung jawab kita yang ada di dalam kelas. Ya, terus air udah habis satu nasi goreng, suaranya nggak keluar lagi, diculiknya teman. Iya katanya. Nggak ada yang nyamuk, karena takut. Mereka lagi di depan kelas. Sini men, turun. Tabau ayah cie. Tabau ayah tuh gayanya hanya sama Anya, gayanya tos. Jadi ini masuk kelas. Saya masuk kelas, tabau ayah cie kan. Kayak gitu dia di kelas. Sekarang ibu kembalikan. Seandainya ibu bapak guru ada di dalam, apa ya ibu bapak guru lakukan? Menegur, mengawak. Ayo. Apa yang ibu bapak guru lakukan? Ibu Rika yakin. Oh, Satria ke sini, ya kan? Ayo. Kita kan sudah jadi guru nih, udah bertahun-tahun nih. Ya kan? Bu Dewi udah berapa tahun jadi guru? 22 tahun. Dan Bu Nora 13 tahun. Bu Mona sudah 21 tahun. Bu Yani 17 tahun. Dan Bu Laili 18 tahun. Pasti ada pengalamannya. Seandainya ada siswa yang seperti itu. Pak Diko berapa tahun? 16 tahun. Ada banyak pengalaman. Bu Ade? 24 tahun. Ya, berarti masih tinggal beberapa tahun. Mudah-mudahan dapat membudayakan budaya positif menjelang pensiun. Ayo, seandainya Bapak Ibu ada pada kondisi itu, anggap kita belum dapat materi tentang restitusi. Ya, Menegur. pasti ada pengalaman seperti itu. Ada. Apa yang kita lakukan? Menegur anak. Dia izin, kan kita iyain tuh dia keluar. Ya. Terus dia masuk ke nasi goreng. Saya persilahkan makan di luar. Dan dibawa ke dalam kelas, di situ kejadian dia keselak itu mungkin kita nggak ngeliat, gara-gara makan di luar, ada konsentrasi kalau belajar kita nggak keluar. Nah, itu pengalaman Ibu Yani. Jadi ibu kita ada siswa yang nggak minta izin, tahu-tahunya dia bawa makanan. Bu Yani memfasilitasi anak untuk makan, tapi tidak di dalam kelas karena takutnya mempengaruhi yang lain. Apalagi bau micin sama bau pengawet itu menyusup di hidung, akan mengganggu teman yang lain. Bagus juga cara Bu Yani. Berarti kalimatnya seperti apa Bu Yani? Silakan Anda makan di luar saja. Anak nyaman, kita punya man. Walaupun kesal tidak dihargai, saya aja yang di depan nggak makan loh, ya kan? Kita minta sama kalau dia bicara apa lapar. Iya. Jadi kalau jadi guru ada saatnya, walaupun di dalamnya ular, di luar tetap belut. Jadi tidak laku ledo kambing di dalam, singa di luar. Atau
singa di dalam, kambing di luar. Sekarang yang licin-licin lagi, walaupun ular di dalam, belut juga yang nampak. Nah, apalagi kalau seandainya seperti itu. Pak Dimas kalau ketemu siswa seperti itu, apa yang Pak Dimas lakukan? Bagus. Jadi bervariasi. Ananda Ibu, sepertinya nasi gorengnya menarik juga. Bagi dong. Oke. Itu guru-guru yang dibutuhkan anak. Baik Bu, kita makan bersama. Yang lainnya pada ngontrak. Ayo. Pak Dimas kalau ketemu guru anak kita seperti itu, diizinkan makan? Bagikan sama teman-temannya gitu. Oh bagi. Makan satu, makan semua gitu. Oh, dia makan nasi goreng satu kotak Mika. Iya, jadi dapat satu suap semuanya gitu. Untuk pembelajarannya, belajar satu, belajar semua, makan satu, makan semua. Bagus juga. Nah, kita kembali ke restitusi. Di dalam proses restitusi ada namanya memvalidkan identitas siswa. Ini dia. Nah nih, cara yang bagus itu adalah restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan antara kita dengan siswa. Tawaran bukan paksaan, kita tawarkan. Sama kayak Bu Mana tadi. Apa tuh? Boleh dong bagi? Ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Ini yang bagus. Membuat guru menjadi manajer, bukan sebagai penghukum. Kita lanjut. Nah nih, 5 posisi kontrol guru. Nanti lari ke restitusi ya, di dalam manajer ini nanti. Ini 5 posisi kontrol guru. Coba kita refleksi ke diri sendiri. Apakah kita sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, menjadi teman bagi siswa, pemantau atau manajer seperti ini. Penghukum. Jadi penghukum, anak-anak buka halaman 10. Sudah selesai? Ya belum selesai, tolong lanjutkan roda ke depan. Itu jadi penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah yang Bu Ika bilang tadi, kamu kok ribut aja, nanti kepala sekolah lewat, dimarahi Ibu. Itu menjadi membuat siswa kita merasa bersalah. Kamu nanti nggak bikin PR, dipanggil orang tua kamu. Ibu pula disalahi orang tua kamu nanti. Itu guru membuat merasa bersalah. Tak lelok itu dah. Kemudian ada saatnya kita menjadi teman. Apa contohnya? Woi bro, jambara lelok malam. Biasa. Memang di kelas kadang pakai manggil om ke anak. Om tolong si om. Om, kopi bukan om. Nah jadi teman. Kemudian pemantau. Anak itu ngantuk di dalam kelas. Jam berapa tidur? Terus ya bukan langsung kita ke siswanya, kita tanya ke teman sebangku. Oh jam berapa dia tidur? Ada masalah dia sama temannya. Ada masalah dia sama guru sebelum ibu. Itu pemantau. Kita nggak tahu anak itu, tahu kita tanya, tapi kita cari informasi ke temannya. Aku guru BK aja gitu. Ya kan? Ada nampak dia belanja tadi. Banyak tadi belanjanya. Sakit perut nggak dia tadi? Beli apa dia tadi? Aku kerja guru BK. Nah, terus manajer yang diharapkan guru itu menjadi manajer. Kelihatan nggak? Coba lihat pada penghukum. Tanya diri kita, apakah kita menjadi guru penghukum selama ini? Coba lihat, guru yang penghukum, dia akan menghardik dan menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Di dalam, kalau dia berbuat kesalahan, oh jadi belakang, dengar ibu. Kalau nggak didengar nanti awas ya, ibu tambah materi, ibu tambah tugasnya. Itu jadi penghukum. Kemudian kalau perempuan merasa bersalah, dia berceramah mewujudkan kekecewaan yang mendalam seperti tadi. Dulu ibu seperti ini, tapi karena ibu tidak mendengar kata guru, jadilah ibu seperti ini. Begitu. Dibuat anak itu bersalah. Nah, ada merasa berteman. Nih, membuat alasan untuk murid-muridnya. Ada pemantau, kemudian pemantau menghitung dan mengukur, mengajukan pertanyaan kalau manajer. Nah, semalam tidurnya jam berapa?
Oh gitu. Kenapa kamu lambat? Kemudian apa yang terjadi sekarang itu manajer tuh? Manajer banyak bicara nggak? Enggak. Manajer berbicara jika dibutuhkan, tapi dia yang penting-penting saja. Misalnya ada anak yang terlambat. Nak, kenapa kamu terlambat? Semalam tidurnya jam berapa? Kamu merasa terganggu nggak dengan datang terlambat? Sekarang pikiran kamu terganggu nggak kalau kamu seperti ini? Terus apa yang kamu perbuat besok? Saya nggak ulangi lagi, Bu. Udah selesai. Itu manajer. Ya. Kemudian kalau penghukum, ini perkataan guru. Nih, kamu kalau tidak melakukan ini, saya akan panggil mamamu, bawa materai. Itu kata guru yang sering menghukum. Kata guru yang merasa berbuat salah, kamu sudah nilai kamu cuma segini. Ibu kecewa loh, sudah seperti itu ibu menerangkan di depan. Seperti ini juga nilai kamu. Rendah sekolah ujung-ujungnya ibu yang disalahkan. Itu merasa bersalah. Nah, kalau guru begitu loh. Nah, kemudian guru sebagai teman, ini kata-kata guru, lakukanlah untuk ibu. Ya sudah, nanti ibu akan bantu bereskan. Contoh, jika anak yang keteter tugasnya, dekati dia di mana kesulitannya. Ya udah, nanti ibu bantu. Duduk yuk dekat ibu. Itu kalau sebagai teman. Bapak ibu ada nak mengajak anaknya duduk dengan kita di depan? Bangga loh anak itu disuruh duduk dengan kita, pegang bahunya. Tapi kok nak di mana mengerti? Kalau apa padusi bacil, bawa anak padusi itu nak ada. Tapi apa jadi bacil itu? Nah, kalau nak apa? Nak di mana mengerti? No, yang mah kita tidak bisa memaksa anak pintar ya, anak bodoh. Itu diferensiasi. Kalau dia sanggup 4, kita beri 10, dia sanggup 4, tak apa-apa. Di dalam kurikulum merdeka tidak ada KKM. Tidak ada. Yang ada itu pencapaiannya belum berkembang sesuai harapan, sudah berkembang dengan baik. Kemudian hasilnya, ini hasilnya. Jika kita, lanjut ya, pemantau dulu. Apa kata guru jika kita berlaku sebagai pemantau? Apa konsekuensi kita sebelumnya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, kamu nyaman nggak? Itu pemantau. Kalau di manajer, nah ini dia. Ini yang restitusi tadi. Guru yang berlaku selaku manajer, dia akan memberikan restitusi terhadap masalah siswa. Seperti ini pertanyaannya, Ananda. Nih, anggap anak yang makan tadi, nak. Panggil dia di luar jam teman-temannya. Nanti temui mem ya. Dah ditemuinya. Pertanyaan kita, apa kamu meyakini hal gini? Kalau di saat itu berikan hanya gini. Anak ke sini, namanya S. Anggap S awalnya. Sini temui mem. Ya mem, ditemuinya. Waktu itu minta kamar di BK. Minta izin sama guru BK serta ada perlu jana. Nah, pertanyaan pertama yang ibu lakukan, tahu nggak kenapa ibu suruh ke sini? Lain mem, mangan. Wah makan dari mem itu ada cekir waktu dulu dia. Oh itu sesuai jo kesepakatan kelas awak, le kuliah bantu itu. Awak pariwan nggak bisa kosong no mem. Itu katanya bisa kosong no mem, nggak semangat belajar no. Oh gitu. Kawan terganggu nggak? Iya mem. Tuh pak ada caknya lain. Itu sih. Nah, kita tanya, awak nak kalah saing dari suara terus. Kita tanya, terganggu tak teman lain? Iya mem. Coba rancaknya lain. Gimana ke depannya? Iya mem, kalau perut kita lapar minta izin keluar, so makan di luar mem. Nah, besok seperti itu ya. Lah, itu yang kita sebagai manajer. Anak nyaman, kita juga nyaman. Bagaimana cara menyamankan dia? Sentuh anak itu, sentuh psikisnya, ya. Nah, ini contohnya. Kalau sebagai penghukum pagi-pagi talambe hormat pada bendera selama 1 jam. Itu berarti kita sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, berapa kali harus memberitahu kamu, nak? Kamu udah selalu mengecewakan ibu. Itu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau sebagai teman, apa kata-kata kita? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, tolong bantu bapak ya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu hebat waktu.
sebagai teman lah. Bisa nggak menyentuh orang nakal dengan seperti ini? Sana, aku banyak Jawa di guru BK. Nah, kenapa anak nakal itu bantu ke guru BK? BK memperlakukan anak sebagai teman, ada kalanya memperlakukan anak sebagai teman. Sekarang ada pertanyaan, ada nggak anak kita yang bodoh? Nah, ada nggak anak kita yang nakal? Nakal pun masih normal. Yang ada itu di dunia pendidikan apa? Malas. Apa lagi? Anak itu tidak ada yang bodoh. Yang ada itu cara guru yang belum tepat untuk memberikan pelajaran ke siswa. Lajale anak tu audio. Ya supposed mendengar. Atau Pak suruh hanya mencari buat paragraf, artikel paragraf itu tidak bisa. Lajale anak tu kinestetik, buat suruh nyelipet jian, nyelipet tangan, nilainya yang A. Itu yang tidak betul. Ya, ternyata anak itu tidak ada yang bodoh. Yang ada itu apa? Yang ada hanya anak yang tidak mendapat kesempatan belajar dari guru yang baik. Makanya perlu sekali dulu disuruh untuk memberi survei gaya belajar siswa. Di dalam kelas kan ada gaya belajar dipajang. Bapak Ibu ada apa? Anak itu ada audio, ada visual, ada kinestetik. Jangan dimarahi anak yang kinestetiknya yang memang pakai ucap. Woi duduk anak gitu. Kita carikanlah banyaklah ice breaking dengan materi itu. Pasti dia akan terlibat di dalamnya. Oke, bisa kita lanjut Bapak Ibu. Nah, nih sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Itu yang manajer tuh. Kita suruh anak tuh menggali. Jawabannya kira-kira apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Kira-kira apa jawaban anak? Wah, ada salah ada bu, mesti kan anak ngomong seperti itu. Anak akan ngomong, wah, ada salah ada bu, wah, ada salah ada bu. Kalau kita sebagai penghukum, ya kan? Dia sangat nyaman. Tapi kalau gini, kamu tadi ngapain? Oh, bijak kaki bu, wah, nyaman, jaga ada bu. Nah, ini kejadian di sekolah kita. 2 minggu yang lalu, ada anak yang mengepleng apa lo kawannya tumbuhan gitu. Bahasa Medan tumbuhan apa nih? Apa bu? Dorong. Bahasa Medannya tumbuhan. Siapa ya? Dorong juga. Dorong. Ayo, apa bahasa tumbuhan tahu nggak? Apa? Dorong, dorong. Siapa gitu? Iya, begini tuh malah temannya. Citak ya, kalau citak begini. Kalau citak gini ya. Apa? Jadi ada anakku di kelas 7 ngadu ke bawah. Mem, bu, pak, ya kan? Bapak luar itu tuan kok pak 2 orang. Diginiin 2 orang. Oh gitu. Siapa tuh pak katanya kan, tuh bu. Terus kami panggil, tapi manggilnya di luar jam. Kasih kudu, udah datang dia berdua. Nah, ditanya, ada apa tadi? Ada nggak bersentuhan dengan teman lain? Ada dong. Ya suka jualnya bu. Katanya kan kelas 7 nih. Oh gitu. Ada nggak merasa tidak nyaman dengan teman tadi? Aduh ngomong apa kan? Nah, dia takut kita sebagai penghukum. Nah, setelah itu, tapi tadi memang dia kawan lu ada bersedih. Memang kalau dia bersedih di dalam itu lebih sakit lo mem komah, gitu kan? Ternyata dia ngaku, katanya begini, yo mem, ada tadi anak hebat mem. Ini mem yang itu seorangnya mem. Tuh lama macam dia ikut belum mem. Nah, itu katanya kan. Kata yang satu lagi, kamu ikut juga. Ini betul garajo bantu itu, kata ibu. Terus katanya, iya tadi ikut kan lo mem dek kawan. Hanya yang mem itu tempat yang lain. Jadi kesimpulannya begini. Anak tuh nggak mau dia memang pintar, jadi nyokap talang kayak saintis lah. Kawannya tuh nggak senang balik orang gitu dong, maunya berbagi. Kira-kira yang mana masalah anak tuh berarti mah? Anak yang berdua yang mencinta tadi, apakah kita nilai dia salah?
Gimana tuh? Dia ngajak main atau berbagi, woi, kayak dibangunin gitu, woi, bangkit lah, woi, gitu kan? Gue kawan doang, gitu kan? Tapi dia enggak, tapi dia itu aja melihat temannya sendiri tadi. Bagaimana kita guru untuk mengatasi masalah itu? Ayo, yang si A, yang anak ini yang korban didorong, tetangganya maaf, dia ngadu, pembulian katanya kan. Setelah dipanggil yang dua tadi bilang, ini seorang sih bu, udah perlu kawan bu, itu ada kok waktu dulu, gitu ya. Padahal sebagai guru, saya pun di dalam ruangan ketawa bagaimana? Oh itu, jadi model sama Pak Yulisman. Jadi tolong bantu Ibu Bu Rika bagaimana mengatasi anak seperti ini. Bagaimana kita merestitusi anak yang berlaku seperti ini. Yang si pelaku ya, bukan si korban. Kira-kira gimana? Yo, gimana caranya? Di dalam PBM berarti kita sekelompokkan dia bertiga, ya kan? Nah kemudian selalu kita berbuat diskusi kelompok belajar. Nah apapun kegiatan, kapan perlu sampai pikir satukan mereka. Ya, yang satu pendiam, yang satu mau mengajak berteman. Jadi anak itu macam-macam. Makanya siswa itu menjadi modusnya kita. Ada aja kerjanya. Nah, sekarang kita tebak-tebakan menjelang berakhir kegiatan. Ada guru yang bilang seperti ini, saya kecewa sekali dengan Ananda. Itu sebagai siapa kita nih? Membuat rasa bersalah. Hebat ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah sih anak Katarina. Oke. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana rencana kamu ke depan sebagai manajer? Ayolah, lakukan ya demi ibu ya. Ayo bareng-bareng sebagai teman. Berarti sudah paham ibu dan bapak tentang posisi kontrol sebagai siapakah aku. Sekarang kembalikan refleksinya ke diri kita masing-masing. Apakah ibu dan bapak selama ini sebagai pendukung kah? Sebagai pembuat merasa bersalah kah? Sebagai teman kah? Sebagai manajer kah? Sebagai apa satu lagi? Pemantau kah? Ani, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan ini. Sebagai apa nih? Yakin? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan ini. Penghukum atau pemantau? Dipantau dulu situasi anak ini, belum menghukum kan, belum ada action. Ya kan? Kalau kamu tidak mengerjakan ini maka ibu akan, nah itu yang menghukum. Ini kan belum ada. Ya, ancaman baru tapi lirikan. Ya ultimate. Keyakinan kelas nih, nggak perlu. Keyakinan kelas itu begini, Bapak Ibu, sebaiknya di dalam kelas itu harus ada keyakinan kelasnya. Dulu Bu Rika menjadi wali kelas, di awal pertemuan itu sudah harus daftar pikir yang kita bicarakan dulu, daftar pikir lah, daftar pelajaran lah. Tetap harus ada keyakinan kelas. Di lokal ini ada keyakinan kelas nggak? Ayo, mana ada keyakinan kelas? Iya, kesepakatan kelas. Nah, ini wali kelasnya ada nih. Peraturan kelas 75. Jika guru yang membuat peraturan, tapi jika diskusi itu baru keyakinan kelas. Kalau ada yang menerobos atau ada yang mengerjakan, kembalikan kepada keyakinan kita. Jadi kita tidak sebagai penghukum. Nah ini dia segitiga restitusi. Di dalam restitusi, dalam menyelesaikan masalah ada 3 cara. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu seperti ini. Kita ngomong ke anak, kan yang anak makan tadi dipanggil ke ruang BK, kita berdua. Namanya S, inisialnya S. Kamu tadi ngapain? Memang ya manusia ini nggak ada yang sempurna. Tapi setelah Mem panggil, Mem tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Menurut kamu,
kenapa sih memanggil ke sini? Nah, aku karena saya makan dari mem, itu dia. Di sekarang kita mencari solusi dari masalah ya. Mem tidak mencari siapa yang salah. Mem tidak akan untuk menghukum kamu. Sekarang masalah kamu apa? Awak cok apa mem? Nah, itu kan terjadi diskusi. Kemudian katanya begini, ibu bapak mau mencari solusi dari masalah, kamu berhak merasa begitu. Kita cari solusi. Jadi gimana? Kata anak, besok mem kalau apa karewa om tak permisi ya mem. Apa yang pasti kita mengiyakan karena sudah terjadi diskusi. Sekarang pertanyaannya, ini pertanda nih nak. Nah, ini pertanda. Nah sekarang Ibu Rika akan bertanya, apakah kita sudah menjadi manajer di dalam kelas? Belum. Apakah kita menjadi penghukum di dalam kelas? Masih, ya. Jadi wak kurang-kurangilah menghukum kau nak. Akibatnya apa? Anak ini kalau besar besok dia akan menghukum juga. Coba lihat di rumah. Si kakak pernah nggak menghukum adik? Ada nggak dia menghukum adiknya? Dalam contoh apa? Ayo. Kenapa adiknya dicubit tadi? Dia nak ke Jawa ada bunda, ya kan? Karena kita juga memberikan hukuman. Karena kita juga mencubit anak ketika dia bersalah, turunnya. Nah, jadi itu yang harusnya kita buang supaya tidak menjadi kebiasaan turun temurun. Nah, baik ibu dan bapak, materi kita tentang budaya positif. Sebelum kita refleksi, kita ice breaking dulu sebentar. Ya, sebelum kita refleksi, kita ice breaking dulu. Ibu dan bapak apakah sudah kenal? Apakah sudah kenal? Yakin? Sudah. Nah, ini bisa kita pakai di dalam kelas. Coba semuanya berdiri bentuk lingkaran. Lingkaran besar. Tanpa bersentuhan. Keluar. Ini bisa kita pakai di dalam kelas. Kita speaking sebagai mewujudkan kelas yang menyenangkan. Ternyata speaking itu sangat penting ya. Speaking sangat penting. Nah, coba lihat teman kiri kanan. Apakah sudah kenal? Bu Yani sudah kenal dengan sebelah? Kenal dulu. Ayo namanya. Kiri kanan pastikan sudah tahu namanya. Jangan begitu rapat. Pastikan sudah tahu dengan nama teman sebelah. Ya, yakin? Ini rapat kali ini Bu. Atau pindah ke sini aja Bu. Ini rapat kali. Del pindah ke sini. Pak Fidel pindah ke sini. Rapat kali. Nah, jadi besok tolonglah bikin kelas itu menyenangkan. Jadilah kita tahu dengan apa yang diminta oleh murid. Salah satunya tadi adalah game. Apapun pelajaran kita pasti kita bisa jadikan game. Nah, ini bisa kita lakukan di awal semester ini atau di dalam ekstrakurikuler. Di dalam ekstrakurikuler anak tuh pasti nggak satu kelas. Dia harus saling mengenal juga kakak seniornya kan. Nah, ini bisa kita lakukan di awal. Begini, pastikan kiri kanan sudah tahu namanya. Nanti ibu akan tembak salah satu, yang satunya ke bawah, terus kiri kanannya menebak siapa di sebelahnya. Contoh, Dol, turun. Tembak ini siapa? Bu Riri, Bu Nora. Enggak, tembak langsung. Enggak, misalnya Bu Rika tembak Yopi. Dol, hilang, Bu Yopi hilang. Nah, siapa yang duluan tahu dengan nama anak? Ini di awal pertemuan bisa kita pakai. Paham nggak? Kadang-kadang kita udah tahu dengan teman kita setiap hari ketemu. Tapi karena nggak fokus, gitu. Ya kan? Coba kita tes. Ya, kita tes. Yang duluan hilang ya. Ayo, kenalan. Nah. Ya. Ayo. Oke, kita mulai. Bisa?
Bisa kita mulai? Kalau yang kalau sudah kalah kayak itu lagi ya. Sepakat kita. Yang udah kalah kayak itu lagi ya. Oke. Dan komandan menembak. Komandan menembak. Komandan menembak. Dol. Kak Fitri. Oke, Kak Fitri nggak masuk lagi. Oh gitu. Tim camat. Oh iya, tim saling menuju. Oh saling menuju. Dimas, Kak Fitri. Oh gitu. Itu gunanya untuk awal semester atau awal pertemuan di kelas. Ya, kalaupun tidak seperti itu, ini game ini bisa dipakai di kelas. Walaupun sekarang coba lah, kemarin Bu Rika di 91, nanti ada 41. Padahal tiap hari ketemu, pas ditembak, oh, ya Nadia, kayak gitu dia. Ya, ulang lagi. Di kelas bisa nih. Down. Lagi. Oke, komandan menembak. Down. Oke, komandan menembak. Down. Kan ketemu tiap hari. Komandan menembak. Dol. Duduk di kursi adanya. Oke, komandan menembak. Dol. Komandan menembak. Dol. Siapa duluan? Ayo, ini duluan. Komandan menembak. Dol. Oke, komandan menembak. Dol. Ini. Komandan menembak. Dol. Komandan menembak. Dol. Satu lagi. Komandan menembak. Dol. Nah, berarti seperti itu kita ya. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk di tempat kita masing-masing. Kita serangkaian kegiatan yang kita lakukan sekarang. Setiap ada pembelajaran, setiap ada pertemuan harus ada refleksi. Refleksi itu gunanya untuk kegiatan dan untuk kita sendiri. Nah, sebelum Ibu Rika tutup, Ibu Rika mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatannya. Dan mohon maaf jika ada kelalaian, kemudian mohon maaf jika ada terpakai waktunya dan tersita. Tapi kegiatan kita ini semoga dapat kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Rika sangat memohon sekali untuk membuat refleksi dan tulis di sana. Pertanyaan adalah, apa yang kita dapatkan dan rasakan pada hari ini? Itu karakternya. Ya, apa yang kita dapatkan, rasakan, dan rencana ke depan kita. Panjang di situ. Ya, panjang di situ. Apa yang kita dapatkan? Tuh bagaimana rasa kita pada pertemuan ini? Jatuh rencana visual lah di guru saya. Ini nggak kemasannya. Gak usah bikin nama. Kalau bikin nama, namanya itu adalah latihan. Kalau refleksi, kenapa nggak bikin nama? Ini update juga ya. Bedanya, anak kita ini bedanya sekarang. Kemarin ibu tanya, di mana kalian balik? Beda cara yang balik.
Iya, sekelas itu di 88 nggak salah kalian. Di mana kalau beli itu kan mau. Tapi bendera yang kalian buat sekelasnya itu. 88 87 ya? 87 ya? Ah ya, yang laki-laki ini gambarnya, yang perempuan ini gambarnya. Apa yang kita dapatkan? Terus gimana perasaan kita? Ah siap tuh. Hari jangan walai. Langsung aja kita taruh ke depan ya Bapak Ibu. Sumiani tinggi mana letak aja ini orang. Ini udah sampai nih orang. Kalau salah tulisan dilipat aja. Ah ya gini aja. Apa yang kita dapatkan tadi? Itu gimana perasaannya? Terus, ada yang nggak bisa lah, misalnya besok saya akan melakukan gaya positif. Jadi kalau ada anak salah besok aja nih pemanduan di kelas, nah imbaunya nyerelo, pasti ada sebabnya kenapa dia seperti itu. Ini mana? Ini capek lah suruh. Nggak bisa mana? Ibu yakin pasti tidak ada yang mencontek karena dia tidak ada siapa yang salah siapa yang benar. Guru-guru SMP Negeri 12 Padang ini guru-guru hebat ini. Guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa menerima sisi positif dan akan menerapkan budaya positif. Baiklah Bapak dan Ibu, saya selaku pembicara pada kesempatan kali ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga kegiatan kita berkenan. Oleh sebab itu saya mohon undur diri. Banyak maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kita dapat memperbaiki mana yang kurang dan meningkatkan potensi yang ada pada diri kita. Pesan saya jangan berhenti untuk belajar. Baiklah Bapak dan Ibu, saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagus sekali penyampaian materi yang diberikan oleh Ibu Rika hari ini. Semoga perkembangan ilmu sekarang akan memberi kita dampak positif agar siswa kita ke depannya lagi bisa memanusiakan manusia, memanusiakan dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri, dan dari mulai saat ini terbiasa berpikir dan bisa menjadi yang menuju manusia emas sesuai dengan visi Indonesia ke depannya ya. Bagus sekali penyampaian materi Bu Rika hari ini untuk mencapai visi Indonesia ke depannya. Melalui ruang kelas kita lah kita mulai. Beri aplaus untuk Bu Rika sekali lagi. Oke, demikianlah acara kita hari ini tentang diseminasi budaya positif. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Semoga semua ilmu yang disampaikan oleh Ibu Rika hari ini bisa kita terapkan demi generasi kita penerus berikutnya dan demi diri kita sendiri juga. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.